Dalam semua daerah di Yesus Mata ingin menjelaskan sejarah singkat kekristenan dan sejarah singkat gereja HKBP. Berikut identitas nama Raja Yesus Mata ini 352410866, kelas Industri Engineering tahun 2024, K14, mata kuliah Pendidikan Agama. Dosen pengampu saya Bu Siti Maryam Ulfa, SPD MPD. Apakah Kristen itu? Kristen adalah agama Abrahamik monoteistik berdasarkan riwayat hidup dan ajaran Yesus Kristus yang merupakan intisari agama ini. Agama Kristen adalah agama terbesar di dunia berdasarkan jumlah populasi dengan lebih dari 2,5 miliar penduduk atau 2,6 jiwa, hampir sepertiga dari populasi dunia yang disebut umat Kristen. Umat Kristen percaya bahwa Yesus adalah anak Allah dan juru selamat umat manusia yang datang sebagai Mesias, sebagaimana dibuatkan dalam Alkitab Perjanjian Lama. Awal mula HKBP atau nama lain disebut Kuil Kristen Batak Protestan merupakan salah satu gereja Protestan terbesar di Indonesia. Gereja ini berakar pada sejarah budaya Batak di Sumatera Utara dan memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Batak. Latar belakang sejarah HKBP ada 3. Pertama, zaman pra-Kristen atau masyarakat Batak memiliki kepercayaan animisme dan dinamisme yang terwujud dalam berbagai ritual, adat, dan budaya. Yang kedua, perkembangan HKBP atau HKBP lahir sebagai hasil dari pertemuan dan persekutuan jemaat Kristen yang dipengaruhi oleh misionaris dan tokoh-tokoh Batak sendiri. Yang ketiga, pengaruh Kristen. Misi penginjilan masuk ke tanah Batak pada abad ke-19 membawa pengaruh besar terhadap masyarakat Batak dan membentuk keyakinan mereka. Berdirinya HKBP pertama pada tahun 1861, misionaris Belanda Nommensen mulai mendirikan pos-pos pelayanan di tanah Batak. Kemudian, di tahun 1863, misionaris asal Jerman mendirikan gereja pertama di Serinding, Tapanuli Utara. Kemudian, semakin berkembangnya, tahun 1934, gereja Kristen Batak resmi berdiri dengan nama Kuil Kristen Batak Protestan atau HKBP. Itulah diakui oleh pemerintah kolonial Belanda. Berikut tokoh-tokoh pendiri agama HKBP. Nommensen, misionaris yang berperan besar dalam menyebarkan agama Kristen di tanah Batak. Pendeta J. Nababan, tokoh penting dalam HKBP yang menjadi pemimpin dan berperan dalam pengembangan gereja. Yang ketiga, Pendeta T.B. Silalahi, tokoh berpengaruh yang dikenal dengan dedikasinya dalam memajukan pendidikan dan pelayanan di HKBP. Berikut visi dan misi HKBP. Yang pertama, visi. HKBP berkomitmen menjadi gereja yang berakar kuat pada Alkitab, melayani dengan kasih, dan menjadi garam dan terang bagi dunia. Misinya menjadi garam dan terang, mengembangkan kualitas hidup jemaat, dan membangun kemitraan strategis untuk memberitakan Injil dan mewujudkan kerajaan Allah. Berikut adalah struktur HKBP mulai dari pimpinan hingga jemaat. Kegiatan HKBP juga ada. Pertama, pelayanan HKBP.
HKBP menyelenggarakan ibadah mingguan dan kegiatan rohani lainnya untuk mendukung pertumbuhan spiritual jemaat. Yang kedua, pendidikan Kristen. HKBP memiliki berbagai lembaga pendidikan, mulai dari sekolah minggu hingga perguruan tinggi, untuk mendidik generasi muda dan imam Kristen. Yang ketiga, pelayanan sosial. HKBP aktif membantu dalam masyarakat melalui program seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan. Peran HKBP dalam masyarakat itu ada 4. Pertama, pelayanan sosial. HKBP berperan aktif dalam berbagai program sosial untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Yang kedua, perdamaian. HKBP mendorong perdamaian dan kerukunan antar umat beragama dan suku di Indonesia. Yang ketiga, pendidikan. HKBP menyediakan pendidikan berkualitas bagi anak-anak dan pemuda di berbagai tingkat. Yang keempat, pemberdayaan masyarakat. HKBP membantu masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup dan mengembangkan potensi mereka. HKBP juga mendapatkan tantangan untuk berkembang. Pertama, modernisasi. HKBP perlu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan budaya modern. Generasi muda, HKBP harus terus menarik dan melibatkan dalam kegiatan gereja. Berikut adalah kesimpulan dan prospek HKBP. HKBP memainkan peran penting dalam masyarakat Batak dan Indonesia secara keseluruhan. Di masa depan, HKBP akan terus beradaptasi dengan tantangan di perkembangan zaman, dengan fokus pada pelayanan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat guna mewujudkan visi dan misi gereja.